hutang 150 juta rupiah, lunas hanya dalam 3 bulan, padahal tiap hari dicaci maki tetangga sebagai orang paling hina di kampung. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah berada di ambang kebangkrutan total, diusir dari rumah kontrakannya, dan tidak punya uang 100 perak pun bisa membalikan keadaan secepat itu? Jawabannya bukan pada keajaiban atau jalan pintas mistis, melainkan pada satu keputusan paling kejam yang harus ia ambil terhadap harga dirinya sendiri. Tapi, sebelum kita bedah langkah demi langkah bagaimana ia meruntuhkan gunung hutang tersebut, mari kita sejenak menarik napas dalam-dalam. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian saat ini sedang menonton dari kota atau daerah mana? Dan khusus untuk Anda yang hari ini juga sedang berjuang melawan beban berat, ketukan pintu penagih hutang, atau himpitan ekonomi yang menyesakkan dada, mari kunci rezeki dan ketenangan batin kita dengan menuliskan kalimat afirmasi ini di kolom komentar. Saya ikhlas dengan ujian ini dan saya pasti mampu bangkit memulihkan martabat keluarga saya. Tuliskan sekarang, karena energi positif yang Anda ketik adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Jam dinding di sudut ruangan tua itu menunjukkan tepat pukul 2:15 dini hari. Di luar, rintik hujan malam menyapu seng kontrakan yang sudah berkarat, menciptakan suara gemerisik yang menyayat hati, seolah ikut meratapi nasib hancurnya sebuah keluarga kecil. Namun, suara rintik hujan itu sama sekali tidak mampu meredam suara gemuruh di kepala Markus. Bukan nama sebenarnya, seorang kepala keluarga berusia 42 tahun yang dulunya memiliki usaha kecil yang sangat disegani dan dihormati di sudut kota. Kini, kejayaan itu telah berubah menjadi abu, lenyap tanpa sisa ditelan badai ekonomi dan keputusan-keputusan keliru di masa lalu. 2 tahun lalu, badai pandemi global menghantam telak usahanya, dan dalam keputusasaan untuk menyelamatkan perusahaannya, Markus melakukan kesalahan fatal. Ia berutang ke sana kemari tanpa perhitungan matang. Mulai dari pinjaman bank komersial, menggadaikan seluruh aset terakhir milik orang tuanya, hingga terjebak dalam lingkaran setan pinjaman berbunga tinggi dari rentenir dan kerabat dekat. Total kerugian dan kewajibannya membengkak luar biasa hingga menyentuh angka tepat 150 juta rupiah. Angka yang bagi orang kaya mungkin hanya selembar kertas, tapi bagi Markus yang saat itu kehilangan seluruh sumber pendapatan tetapnya, angka itu adalah monster raksasa berwajah besi yang siap melumat hidup istri dan anak-anaknya kapan saja tanpa ampun. Di atas meja kayu yang reyot dan dipenuhi noda kopi kering, hanya ada satu batang lilin murah yang hampir padam meleleh, memancarkan cahaya temaram yang memperlihatkan ruangan kosong tanpa perabot mewah. Di samping lilin itu tergeletak sebuah ponsel Android usang dengan layar yang retak 1000 akibat sering ia banting dalam puncak frustrasi. Tiba-tiba benda mati itu bergetar hebat di atas meja. Bzzzt, bzzzt.
Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Sudah pesan yang kesekian belas masuk di jam-jam rawan ini. Isinya selalu sama, tidak pernah berubah. Ancaman pembunuhan karakter, cacian bertubi-tubi, dan kalimat-kalimat merendahkan martabatnya sebagai seorang laki-laki dewasa. Hei pengemis, kapan mau bayar hutang? Jangan jadi pengecut yang bersembunyi di balik ketiak istri. Kalau tidak punya uang, jual saja organ tubuh istrimu atau anak-anakmu sekalian untuk bayar cicilan. Jangan pura-pura mati atau pindah rumah, karena kami tahu persis di mana lubang tikus kalian bersembunyi. Ancaman itu dibaca Markus berulang-ulang hingga matanya terasa perih dan panas. Markus menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang kasar dan gemetar hebat. Air matanya sudah kering sejak sebulan lalu. Rongga dadanya terasa begitu hampa, kering dan sesak, seolah-olah ada batu seberat ratusan kilogram yang menimpa paru-parunya, membuatnya kesulitan menghirup oksigen dengan layak. Rasa bersalah yang teramat dalam dan menghancurkan jiwa terus-menerus menghujam ulu hatinya setiap kali ia menolehkan kepala ke arah sudut ruangan yang gelap, di mana istri tercintanya, Siti, tertidur sangat lelah di atas selembar tikar tipis berdebu bersama dua buah hati mereka yang masih kecil dan polos, yang bahkan tidak mengerti mengapa malam ini rumah mereka terasa begitu dingin dan menakutkan. Hari itu, sebelum malam merayap turun, Siti baru saja pulang dari pasar tradisional terdekat dengan mata yang bengkak dan sembab akibat menahan tangis sepanjang jalan. Di dekat warung sayur langganannya, tanpa sengaja Siti mendengar bisikan-bisikan tajam, kejam, dan penuh penghakiman dari para tetangga yang dulunya sangat ramah dan sering memuji keluarga mereka saat masih jaya. Itu loh, istrinya si Markus yang kemarin-kemarin belagu naik mobil mewah. Gaya hidupnya selangit, pamer sana pamer sini. Sekarang giliran makan saja susah. Kerjanya cuma numpang ngutang di warung orang lain tapi pura-pura tidak punya dosa sama sekali. Makanya jadi orang jangan suka menyombongkan harta titipan. Sekarang giliran jatuh, malu-maluin satu kampung saja. Kata-kata pedas beracun itu menghujam hati Siti tanpa ampun, merobek sisa-sisa harga diri yang ia miliki sebagai seorang ibu rumah tangga. Sesampainya di dalam rumah kontrakan yang pengap itu, Siti tidak marah kepada suaminya. Ia tidak membentak, tidak mengeluarkan kata-kata amarah, dan tidak menuntut kemustahilan. Siti hanya berjalan mendekati suaminya, merengkuh tubuh Markus yang tertunduk lesu, lalu menangis dalam diam di dalam dekapan bahu suaminya yang sudah basah oleh keringat dingin ketakutan. Dan disitulah letak bentuk siksaan psikologis yang paling menyiksa dan mematikan bagi jiwa seorang Markus. Bukan ancaman fisik dari para penagih utang yang datang mendobrak pintu di siang bolong. Bukan pula tatapan sinis dari ketua RT saat menyerahkan surat peringatan pengosongan paksa rumah kontrakan. Siksaan terbesar, terberat, dan paling menghancurkan bagi seorang kepala keluarga adalah
ketika ia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang paling ia cintai di dunia ini, istri yang menemaninya dari nol dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa, harus ikut menanggung malu sosial, kelaparan di tengah malam, dan menundukkan kepala sedalam-dalamnya di hadapan dunia karena dosa-dosa finansial yang ia perbuat sendiri akibat kebodohan dan kesombongannya di masa lalu. Kondisi dapur benar-benar kosong melompong tanpa sisa. Di dalam kulkas tua yang sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak ada sebutir beras pun yang tersisa di dalam wadah. Tidak ada sepotong ikan, tidak ada sayuran, bahkan tidak ada garam dapur. Yang tersisa hanyalah segelas air putih hangat di dalam gelas plastik kusam dan tumpukan surat peringatan berwarna merah terang yang berserakan di lantai semen yang dingin. Di titik nadir mutlak kehidupan itu, di mana akal sehat manusia hampir menyerah pada kegelapan, Markus melipat kedua lututnya di lantai, menatap kosong ke arah dinding yang mengelupas, lalu berbisik dengan suara tercekat kepada Sang Pencipta di dalam gulita malam. Ya Allah, jika malam ini adalah malam terakhirku, diizinkan menghirup udara bumi dengan memikul beban kehinaan yang begitu berat ini, cabutlah nyawaku sekalian agar keluargaku bisa lepas dari teror ini. Tapi jika Engkau masih berbaik hati, mengizinkan aku bernapas menyambut mentari esok pagi, tunjukkanlah padaku jalan keluar yang bersih, nyata dan terhormat untuk memulihkan semuanya. Pukul 5 pagi, foya-foya masa lalu resmi mati di kepala Markus. Tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi harapan palsu bahwa keajaiban akan datang sendiri mengetuk pintu. Hari itu, Markus mencukur habis rambutnya, menatap cermin retak di kamar mandi, dan membuat keputusan paling kejam terhadap egonya sendiri. Ia membuang jauh-jauh rasa malu. Markus keluar rumah, menemui sang pemilik kontrakan, seorang juragan tanah yang terkenal galak dan tidak punya ampun. Tanpa alasan atau pembelaan, Markus bersujud di hadapan sang juragan, mengakui seluruh kesalahannya secara jantan, dan meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah serta menyerahkan sisa barang berharga terakhir yang ia miliki. Sebuah motor tua tahun lama yang menjadi satu-satunya alat transportasi keluarganya mencari nafkah. Tetangga yang melihat kejadian itu dari teras rumah terang-terangan menertawakannya, menunjuk-nunjuk sambil mencibir bahwa Markus sudah kehilangan akal sehat dan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun di detik itulah Markus merasakan sesuatu yang aneh. Ketika harga diri terendah telah diinjak-injak habis dan tidak ada lagi yang tersisa untuk dibanggakan, rasa takutnya mendadak menguap sepenuhnya. Ia sadar, selama ini ia terpuruk bukan karena hutangnya yang besar, melainkan karena ia terlalu sibuk menjaga gengsi di depan orang-orang yang bahkan tidak peduli saat anak-anaknya kelaparan.
Dengan sisa tenaga dan tekad baja yang sudah ditempa di titik nadir, Markus langsung menjalankan strategi pangkas gengsi total gelombang pertama. Ia tidak lagi peduli pada omongan tetangga, cibiran kerabat yang menjauh, atau telepon ancaman dari para penagih hutang yang terus berdering tanpa henti. Hari itu juga ia mendatangi pasar induk tradisional, menemui seorang pengepul sayur kenalan lamanya, dan memohon untuk dijadikan buruh panggul harian tanpa dibayar di depan, asalkan ia bisa membawa pulang sedikit sisa sayuran layak makan untuk keluarganya di rumah. Setiap subuh, saat tetangga-tetangganya masih lelap tertidur di bawah selimut hangat, Markus sudah berada di tengah hiruk-pikuk pasar, mengangkat karung-karung beras berat, mencuci lapak kotor, dan melakukan pekerjaan kasar apa saja yang dihindari oleh orang lain. Tangannya melepuh, punggungnya terasa mau patah, dan keringat bercampur debu jalanan menyengat matanya setiap detik. Tapi setiap kali rasa lelah itu hendak meruntuhkan semangatnya, ia membayangkan wajah istrinya yang menangis dalam diam dan tatapan kosong anak-anaknya yang kelaparan. Dalam waktu 2 minggu pertama, kerja keras tanpa kenal lelah itu mulai membuahkan hasil sekecil apapun bentuknya, menyambung hidup harian tanpa harus mengutang lagi pada siapapun, dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tubuh seorang laki-laki tidak akan pernah hancur hanya karena bekerja keras secara halal. Namun, ujian terberat yang sebenarnya bukan terletak pada lelahnya fisik di pasar, melainkan bagaimana cara ia melunasi gunung hutang sebesar 150 juta rupiah dalam waktu singkat tanpa jalan pintas yang merusak martabat. Disinilah Markus menerapkan strategi keuangan paling radikal yang ia sebut sebagai isolasi total dan restrukturisasi mental. Malam harinya, setelah pulang dari pasar dengan tubuh remuk redam, ia tidak langsung tidur. Di atas meja remang-remang, ia mengumpulkan seluruh surat tagihan, mencatat setiap rupiah hutang dari yang terkecil hingga yang terbesar, lalu mendatangi satu persatu orang yang meminjaminya uang secara kekeluargaan. Ia tidak datang untuk meminta belas kasihan atau memohon perpanjangan waktu tanpa kepastian, melainkan membawa proposal kejujuran yang telak. Ia menyerahkan seluruh tabungan sisa penjualan motor tuanya, menjaminkan sisa tenaganya untuk dicicil setiap hari tanpa libur, dan memohon dengan sangat agar denda keterlambatan dihapuskan sebagai bentuk iktikat baiknya. Sebagian besar dari mereka tetap mencaci maki dan menghinanya habis-habisan, menyebutnya sebagai penipu ulung yang tidak tahu malu. Ada yang melempar kertas tagihan ke wajahnya, ada yang mengusirnya dari halaman rumah dengan menyiramkan air kotor, bahkan ada yang mengancam akan memenjarakannya. Tapi Markus bergeming. Ia menelan setiap ludah penghinaan itu mentah-mentah, menjadikannya bahan bakar di dalam dadanya, dan membuktikan bahwa keteguhan hati jauh lebih kuat daripada rasa malu yang semu. Memasuki bulan kedua, perubahan drastis mulai terlihat di dalam rumah kontrakan kecil yang kini jauh lebih sederhana
dan bersih dari barang-barang mewah tidak berguna. Berkat pola hidup minimalis ekstrem yang diterapkan oleh Siti istrinya, di mana seluruh pengeluaran dapur dipangkas hingga batas minimum mutlak dan tidak ada satupun rupiah pun yang diboroskan untuk hal-hal di luar kebutuhan pokok. Mereka berhasil menyisihkan setiap sen uang hasil kerja keras Markus di pasar induk. Strategi pelunasan yang ia gunakan sangat disiplin, menggunakan metode bola salju, membereskan hutang-hutang kecil berbiaya tinggi terlebih dahulu agar teror harian dari penagih berkurang drastis, lalu memusatkan seluruh sisa tenaga untuk menutup sisa kewajiban yang besar. Tetangga yang tadinya suka mencibir perlahan, mulai kehabisan bahan pembicaraan karena melihat Markus tidak pernah lagi membalas cacian dengan amarah, melainkan dengan senyuman lelah dan ketekunan kerja yang konsisten setiap hari tanpa jeda. Suasana rumah yang tadinya diliputi awan hitam ketakutan, kini mulai diselimuti kedamaian batin yang luar biasa. Tidak ada lagi suara ketukan pintu kasar di tengah malam. Tidak ada lagi dering telepon ancaman yang membuat jantung berdegup kencang. Dan yang paling penting, anak-anak mereka sudah bisa kembali tersenyum serta makan dengan tenang tanpa rasa cemas. Tibalah di penghujung bulan ketiga, tepat di hari ke-90 sejak malam jahanam, di mana Markus hampir menyerahkan hidupnya pada keputusasaan. Di atas meja kayu rayot yang sama, di bawah temaram lampu 5 watt yang sama, tergelar selembar kertas tanda lunas terakhir dari orang yang tadinya paling keras meneror keluarganya. Angka 150 juta rupiah yang sempat menjadi monster raksasa penumpas harga diri itu kini resmi menjadi nol. Tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi beban yang mengikat lehernya, dan yang paling berharga, martabatnya sebagai seorang suami dan kepala keluarga telah pulih sepenuhnya tanpa ada cacat di mata hukum maupun moral. Hari itu, Markus tidak merayakannya dengan pesta pora atau pamer kemewahan di media sosial. Seperti kebiasaannya di masa lalu, ia hanya mengajak istri dan anak-anaknya duduk bersimpuh di lantai, menengadahkan tangan dan bersyukur atas badai paling mengerikan yang justru menyelamatkan jiwanya dari kebusukan kesombongan. Dari kisah nyata Markus, kita mendapatkan refleksi mendalam bahwa kemiskinan harta tidak pernah sehina kemiskinan mental, dan bahwa jeratan hutang sebesar apapun di dunia ini selalu bisa diselesaikan selama seseorang berani membuang gengsinya jauh-jauh, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan takdir, dan bangkit kembali melalui kerja keras yang bersih, jujur, serta penuh tanggung jawab.